jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janjimu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Udah hari Minggu lagi ya. Nah, saatnya kita sekolah Minggu. Kita hari ini akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, pagi ini yang indah ini. Kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Kami akan memulai sekolah Minggu kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan membimbing kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan. Dan kami mengerti firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang belajar dari kegagalan. Nah, tema kita adalah belajar dari kegagalan. Siapa yang pernah gagal? Kalian? Om Gama? Oh, Om Gama sudah. Om Gama sudah pernah gagal. Nggak cuma sekali, berkali-kali. Rasanya enak nggak tuh gagal itu? Enggak enak. Rasanya. Kenapa sih? Apalagi kegagalan kita karena hal-hal yang sepele. Waduh, rasanya gelo banget. Wah, nggak enak banget. Nah, maka dari itu kita akan belajar. Kalau kita gagal, kita harus bagaimana? Ya, kita baca dulu di kitab Yohanes pasal 14 ayat 25. Yohanes 14 ayat 25. Om Gama akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dari sini kita belajar peran Roh Kudus. Kadang kita memulai usaha sesuatu, kita pengen ini sesuatu, kita mengerjakan, kita sudah memplanning. Jangan lupa, kita juga harus menyertakan Tuhan dalam setiap planning kita. Karena apa? Dengan kita menyertakan Tuhan, prosentase keberhasilannya itu jauh lebih besar. Ya, dan ketika kita gagal, Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita akan diingatkan firman Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kegagalan kita. Kalau mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita melalui firman-Nya sehingga kita bisa bangkit kembali, kita menjadi kuat kembali. Nah, kecenderungan orang ketika gagal dia menutup-nutupi kegagalannya. Karena apa? Malu. Aib. Dianggap kegagalan itu sebuah aib. Ya. Padahal dalam kegagalan kita bisa belajar sesuatu. Kita bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi. Karena dengan kegagalan kita belajar, oh iya ternyata cara ini gagal, nggak berhasil. Berarti kita harus mencoba cara yang lain. Nah, dari situlah salah satu kita bisa belajar tentang kegagalan. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa tantangan yang akan mereka hadapi ke depannya setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini sangat berat. Mereka harus menginjil mulai dari Yudea, Samaria hingga ke ujung bumi. Tantangannya berat. Bisa gagal? Bisa. Benar, bisa gagal. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, tenang, ada penolong yang akan menyertai kamu. Siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan mengajar mereka, menuntun mereka, memberi mereka pengertian, mengingatkan mereka tentang firman Tuhan. Sehingga ketika mereka gagal, mereka tidak langsung kru terus, wah kok gagal ya, piye? Wah tantangannya berat ya Tuhan, susah ini gimana? Tapi ada Roh Kudus yang dikirim Tuhan untuk mengingatkan kita, membantu kita, menguatkan kita. Nah, itulah fungsi Roh Kudus. Lalu kita juga bisa belajar. Pernah makan ayam KFC? Nah, pembuat pertama kali ayam KFC namanya Colonel Sanders. Dia bikin ayam itu, kasih tepung dengan bumbu-bumbu rahasianya. Dia lalu menawarkan ke toko-toko, tempat makan, ke warung-warung. Berapa kali dia ditolak? 1009 kali dia ditolak. Dan akhirnya ke 1010 dia baru diterima. Pernah dengar nama Thomas Alva Edison? Dia pembuat bola lampu. Dulu orang sudah pernah membuat bola lampu. Tapi Thomas Alva Edison ini membuat bola lampu menyala lebih lama. Dan akhirnya dia dianggap sebagai orang yang menemukan bola lampu. Berapa kali Thomas Alva Edison gagal? 999 kali. Dan pada ke-1000 kalinya dia berhasil. Ketika ditanya, apakah Anda pernah mengalami kegagalan? Dia cuma menjawab, buat saya kegagalan itu sebuah keberhasilan dalam bentuk lain. Maksudnya gimana? Bukankah kamu pernah gagal itu 999 kali? Buat saya itu bukan kegagalan, tapi saya menemukan cara 999 kali yang tidak berhasil. Jadi saya menggunakan A, ternyata tidak berhasil. Tapi saya menemukan cara bahwa pakai A itu tidak berhasil. Nah, buat Thomas Alva Edison kegagalan bukanlah sebuah kegagalan yang harus ditangisi, tetapi sebuah kegagalan yang membuat dia mengetahui cara lain untuk berbuat yang lebih baik. Nah, kita juga harus seperti itu. Mungkin kita pernah gagal, kita pernah dapat nilai jelek, kita ikut lomba nggak menang, kita ikut acara atau apapun, kegiatan apa akhirnya tapi tidak dapat peroleh hasil yang baik. Nggak masalah, kita tetap belajar lagi, kita minta bantuan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan. Dengan Roh Kudusnya dia akan menuntun kita untuk kita bisa belajar lebih baik lagi, bersemangat lagi, melakukan yang lebih baik lagi, dan pasti akan berhasil. Karena bersama Tuhan kita pasti berhasil. Ya, kita belajar. Jangan tangisi kegagalan, tetapi berusaha lebih baik.
Karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kita gagal, kita bangkit lagi. Apa yang perlu dilakukan ketika kita gagal? Kita hanya perlu bangkit dan melakukannya lagi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, itu firman Tuhan. Kita baca ayat masnya di Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan Tuhan akan berjalan di depan kita, yang akan menuntun kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita patah hati ataupun malah meninggalkan kita. Tidak, Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi percaya, ketika kita merencanakan sesuatu melibatkan Tuhan, persentase keberhasilan kita akan lebih besar. Kalaupun kita gagal, itu artinya Tuhan berbicara bahwa caramu salah. Kamu harus dengan cara yang lain sampai kita menemukan keberhasilan. Dan bersama Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tetap semangat, jangan takut gagal, selalu berusaha terus. Tuhan Yesus memberkati. Hagios Kid, love Jesus. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar apa yang menjadi kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami dengarkan ini Tuhan, mungkin kami punya rencana-rencana ke depan. Tuhan menyertai rencana-rencana kami, berkati rencana kami. Dan kalaupun ketika kami harus gagal, kami tidak akan menyerah. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami akan selalu bangkit dan kami akan berhasil. Dan keberhasilan kami dapatkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau melakukan firman-Mu. Tuhan Roh Kudus yang akan menolong selalu kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.